A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani at-talabah, aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran akidah, yang dimana kita pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sebagaimana pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat yang ke-20 bagi Allah adalah sifat al-kalam, yang dimana sifat al-kalam yaitu artinya adalah maha berbicara. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah sebagai sang pencipta alam semesta beserta isinya, pasti Allah itu maha berbicara atau maha berfirman, karena maha berbicara adalah salah satu sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan pembicaraan Allah tidak terbatas dengan tempat ataupun waktu. Jadi Allah berbicara atau berfirman kepada siapapun yang Dia kehendaki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Yang artinya adalah, dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh, dan Tuhannya telah berfirman secara langsung kepadanya, yaitu kepada Nabi Musa. Nah, dalam salah satu akidah atau keyakinan umat Islam, yaitu kita sebagai umat Islam harus mengimani Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik melalui nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan di antara sifat-sifatnya adalah salah satu yang sangat melekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah taala itu adalah maha berbicara. Dan juga salah satu makhluknya yang pernah diajak dan juga dikehendaki berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala adalah, sebagaimana kita ketahui, yaitu adalah Nabi Musa, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 143, walamma ja'a Musa limiqati wa kallamahu rabbuh, dan Tuhannya yang telah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa. Sehingga hal tersebut apa? Ini menjadi bukti bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki sifat kalam atau maha berbicara. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih siapa saja makhluknya yang memang Dia kehendaki untuk diajak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diperhatikan bahasanya apa? Di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 143, bahasanya bukan berarti Allah itu langsung menampakkan wujudnya di depan Nabi Musa ketika berbicara. Namun apa? Pembicaraan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala itu berlangsung di balik hijab atau sebuah tabir. Sebagaimana ada salah satu pertanyaan yang perlu kita tanggapi, yaitu bagaimana cara Allah Ta'ala berbicara atau berfirman kepada makhluknya. Nah, cara Allah Ta'ala berfirman atau berbicara kepada makhluknya di sini ada melalui 3 cara yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu melalui wahyu, yang kedua yaitu melalui dibalik tabir atau melalui benda, yang ketiga yaitu melalui malaikat Jibril. Sebagaimana cara Allah berfirman atau berbicara kepada makhluknya, yang pertama yaitu melalui wahyu. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung mewahyukan
ke dalam hati para nabi dan juga ke hati para rasul. Inilah yang dimaksud cara Allah berbicara atau berfirman kepada makhluknya melalui wahyu. Cara yang kedua Allah berbicara atau berfirman kepada makhluknya yaitu di balik tabir atau melalui benda. Maksudnya adalah dengan benda tersebut itu yang secara langsung berbicara kepada Rasul ataupun kepada Nabi. Sebagaimana sebuah contoh yaitu sebuah pohon yang berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tur. Nah, inilah cara Allah berbicara atau berfirman kepada makhluknya melalui benda atau di balik tabir. Cara Allah berbicara atau berfirman kepada makhluknya yang ketiga yaitu melalui malaikat Jibril. Maksudnya adalah Allah berbicara kepada malaikat, kemudian malaikatlah yang berbicara kepada seorang nabi atau kepada seorang rasul. Nah, inilah cara Allah berbicara atau berfirman kepada makhluknya melalui malaikat Jibril. Nah, inilah beberapa cara Allah Ta'ala berbicara atau berfirman kepada makhluknya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam kitab sucinya Al-Quran yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'in hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya adalah wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allah, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya illa wahyan, kecuali apa? Kecuali dengan perantara wahyu. Au min wara'i hijabin, atau dari belakang tabir. Au yursila rasulan, atau dengan mengutus utusan. Yang dimaksud utusan di sini siapa? Adalah malaikat. Fayuhya bi idnihi ma yasha, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Innahu aliyyun hakim, sungguh Allah itu dia maha tinggi dan juga maha bijaksana. Nah, di dalam ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya cara Allah Ta'ala berbicara atau berfirman kepada makhluknya yang pertama yaitu melalui wahyu, yang kedua yaitu di balik tabir atau melalui benda, yang ketiga yaitu melalui malaikat Jibril. 6. Inilah beberapa pembahasan sekilas tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-20, yaitu adalah sifat al-kalam, yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga menambah keyakinan akidah kita tentang pengetahuan atau juga mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan pertemuan pembelajaran kali ini bisa antum pahami. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Hada minni mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.